warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam Jendela Tanpa Sentuh wisuda virtual siswa-siswi MTS Muhammadiyah 29 Gedangan tahun pelajaran 2019-2020 dengan tema Tahun Emas Prestasi Tanpa Batas. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada revolusioner akbar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita mampu berjalan dari zaman biadab menuju zaman beradab, yakni adinul Islam. Perkenalkan, saya Tri Maria Ulfa sebagai pemutar roda acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata-kata siswa yang ditinggalkan dan meninggalkan, sambutan-sambutan, pembacaan SK, prosesi wisuda, serta doa. Yang terhormat, Kepala MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, Ketua Komite MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, serta seluruh staf akademika MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Dan tak lupa, anak-anakku tercinta. Hadirin sivitas akademika MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, mari kita ikuti acara demi acara wisuda virtual MTS Muhammadiyah 29 Gedangan dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Eka Nurul Firdausiah, kelas 8 MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Wala tajidalahum nasira illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
siswa yang meninggalkan oleh Muhammad Azumarla, kelas 9 MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan Purnas Siswa virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam asyiratul mustaqim. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan pepatah dalam perpisahan ini. Selama bersekolah, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih kepada Dewan Guru yang telah mengajar di sekolah ini. Mereka mengajar dengan baik, tidak pernah pilih kasih dalam membimbing, yang sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari MTS Muhammadiyah 29 Gedangan ini. Mudah-mudahan semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberi kesehatan yang baik dan kebahagiaan selalu. Juga untuk teman-teman semua, sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 3 tahun. Tapi tetap saya juga doakan teman-teman semua untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, baik ke SMA, ke SMK, ke STIM maupun ke institusi pendidikan lainnya, untuk mencapai cita-cita yang kalian angan-angankan selama ini. Bapak dan Ibu guruku yang tercinta, mohon doakan selalu kami. Ridhoilah langkah yang akan kami tempuh selanjutnya, karena bekal ridho dari seluruh Dewan Gurulah segala ilmu yang kami serap di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan ini akan berbuah kesuksesan bagi kami. Akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman. Doa saya menyertaimu, teman-teman semua. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata siswa yang ditinggalkan oleh Cindy Amelia Putri, kelas 8 MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Komite MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, Bapak DRS Bambang Umar Suharsono MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, Ibu Masyhuratul Ainil Mila MPD. Yang terhormat Dewan Guru, Staf TU MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, serta teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta kesehatan. Tak lupa, sholawat serta salam kan tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Izinkan saya, Cindy Amelia Putri, kelas 8, akan menyampaikan sepatah dua kata dalam rangka pelepasan kakak-kakak kelas 9. Tidak terasa ya, 3 tahun lalu kakak-kakak menginjakkan kaki di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan dengan harapan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, serta pelajaran. Senyum canggung yang kini berubah menjadi senyum yang ceria. Pertemanan yang luar biasa tak ternilai. Suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang untuk mengingat momen-momen indah dan pelajaran yang kita dapatkan di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan.
Teruntuk kakak-kakakku kelas 9, selamat ya telah lulus melalui 3 tahun tahap pertama. Percayalah, kakak-kakak adalah generasi langka yang luar biasa hebatnya. 3 bulan melalui pembelajaran di rumah, lalu ujian-ujian dari rumah. Tunjukkan pada mereka yang menyebut bahwa siswa yang lulus di tahun ini dengan sebutan generasi corona, dengan segudang prestasi, dengan masa depan yang survive di segala kondisi dan keadaan. Buktikan corona tidak menghentikan langkah kita untuk mencapai cita-cita dan melanjutkan pendidikan serta masa depan. Semoga di sekolah baru kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih seru. Semangat ya untuk menjalani tantangan-tantangan baru di sekolah yang dinamakan SMA. Demikian sepatah dua kata dari saya. Hopefully someday we can achieve goals by continuing the spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan. Kepada Ibu Masyuratul Ainil Mila MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati para sesepuh, para pemimpin Desa Gedangan. Yang kami hormati Komite MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Yang kami sayangi dan kami cintai selalu seluruh Dewan Guru, staf TU dari MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Yang kami muliakan seluruh wali murid MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, anak-anakku yang tercinta. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita tetap dalam kondisi sehat, terlindung dari segala mara bahaya, dan terjaga dari pandemi COVID-19. Semoga dimanapun kita berada, sampai kapanpun, jangan pernah ada yang mendapatkan mara bahaya, cekaman dari penyakit yang luar biasa yang sedang kita hadapi di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua akan senantiasa mendapatkan syafaat dan masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa dikasihi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang tercinta, tahun ini adalah tahun istimewa. Ibu katakan di tahun kelulusan kalian 2019-2020 ini adalah tahun keemasan. Tahun emas, tahun yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena kelulusan kalian ini kita laksanakan tanpa harus bertatap muka, tanpa adanya jabat tangan, tanpa adanya saling berpegangan erat peluk dengan penuh cinta. Semua terhalang dan terhentikan karena kita sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Tetapi anak-anakku, tak apalah, toh masalah ini bukan hanya kita yang mengalaminya. Seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang sama.
Dan Allah menakdirkan masalah ini timbul di antara kita di tahun ini dengan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik darinya. Insya Allah dengan kondisi seperti ini, anak-anak akan tumbuh menjadi insan-insan yang tangguh, yang cepat berpikir, cerdas, dan mampu mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kalian. Anak-anakku yang ibu cintai, berat memang harus melepas kalian dengan cara seperti ini. Kita mengadakan purna siswa, mengadakan wisuda dan perpisahan dengan webinar, semua secara online supaya kita tetap terjaga dan sehat selalu. Tapi insya Allah tidak mengurangi hikmat dan cinta kasih kami kepada kalian. Kalian tetap the best di hati kami. Kalian tetap yang terbaik dan istimewa selalu di hati kami. Anak-anakku yang ibu cintai, sebagaimana tadi dari tilawah yang sudah dibacakan oleh adik kalian kelas 8, Ananda Eka telah membacakan surat An-Nisa tentang kepemimpinan, tentang cara memilih pemimpin dalam kehidupan, yaitu menghindari untuk tidak memilih pemimpin yang kafir dan munafik. Kenapa ayat itu dibaca? Sengaja memang memilih surat An-Nisa tersebut karena di tahun ini kelas 9 lulusan tahun 2019-2020 seluruh siswanya adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalaupun kalian tidak menjadi pemimpin di negara ini, minimal kalian mampu memimpin diri kalian untuk menjadi yang terbaik, yang bisa diandalkan, yang selalu mampu memberikan manfaat bagi sekitar. Lulusan tahun 2019-2020 seluruh siswanya adalah seorang pria, seorang lelaki tangguh, yang satu pun tidak ada siswinya, nggak ada murid putrinya, semua laki-laki. Dan itulah kenapa tadi dibacakan tentang pemimpin, karena harapannya kalian pun akan menjadi pemimpin minimal di keluarga kalian. Insya Allah kalian akan tumbuh menjadi laki-laki yang luar biasa tangguhnya dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Sukses selalu anak-anakku. Dan yang terpenting adalah, ingatlah bahwa ada satu ilmu, ada satu buku, ada satu kitab yang tidak akan mungkin kalian berikan kepada orang lain, yang isinya harus senantiasa kalian jalankan dalam kehidupan. Walaupun di sekolah, di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan ada sekitar 15 mata pelajaran yang kami ajarkan, tetapi ada satu mata pelajaran yang tidak boleh kalian lupakan dan bahkan tidak pernah diperkenankan untuk kalian lupakan, yaitu Al-Quranul Karim. Kalian bisa saja setelah lulus ini akan menyumbangkan atau memberikan kitab-kitab kalian yang telah kalian pakai di kelas 7, 8, dan 9. Baik itu pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa daerah, TIK, SKI, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Bisa saja buku itu kalian wariskan kepada adik-adik kalian, atau bahkan kalian lelang, kalian jual. Atau sekarang lagi musim menukarkan buku-buku dengan bawang merah, mungkin bisa saja itu terjadi dan sangat wajar. Akan tetapi ada satu hal, ada satu kitab yang tidak akan pernah boleh kalian lupakan, yaitu Al-Quranul Karim. Karena apa anak-anakku? Karena dari Al-Quranul Karim, jika kalian berpegang teguh kepadanya, menjalankan segala makna yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikannya dalam keseharian kalian, insya Allah hidup ini tidak ada yang sulit. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam kenyataan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ketika kalian terus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Karena itulah anak-anakku, selama belajar di rumah, BDR,
atau online dalam pencegahan COVID kemarin, Ibu senantiasa mewanti-wanti, bahkan berharap kepada seluruh Dewan Guru untuk tegas, untuk mendisiplinkan kalian untuk terus setiap hari melakukan murojaah, menambah hafalan Quran. Dengan harapan apa? Dengan hafalan Quran tersebut kita berharap keberkahan dalam hidup kita. Insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang terkasih dunia dan akhirat ketika kita mampu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran kalian akan mencerminkan akhlakul karimah, selalu sopan kepada orang tua, terutama kepada ibu. Jangan pernah menyakiti hati beliau sedikit pun. Ingat itu. Ketika sedikit saja kalian ada rasa marah, cepat-cepatlah tepis, cepat hilangkan. Ingat betapa banyak hal-hal kebaikan dan perjuangan yang telah orang tua kalian lakukan untukmu. Kalian bisa tumbuh sampai saat ini tak lepas dari kasih sayang dan cinta orang tuamu. Dan itu bisa kalian lakukan, bisa kalian aplikasikan hanya dengan memahami makna-makna dari Al-Quran. Ibu berharap kalian bukan hanya menghafalkan Al-Quran, bukan hanya sekedar melafalkan kalimat-kalimat Al-Quran, tetapi berusahalah membaca terjemahannya, memaknainya dan memahaminya. Dan anak-anakku, dimanapun kalian nantinya akan melanjutkan studi, teruslah berusaha, teguhkan hati kalian, niat kalian yang kuat untuk terus menambah hafalan-hafalan kalian. Walaupun tanpa pendamping, walaupun tanpa ada dewan guru yang mendampingi kalian dalam murojaah, saat ini banyak hal kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan hafalan melalui YouTube, kita bisa mendengarkan murotal-murotal itu melalui online dan sebagainya untuk menambah hafalan kita. Asal satu, niat kalian yang tulus dan teguh hati untuk terus murojaah agar hafalan itu tidak hilang. Kita berharap berkah darinya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, selepas dari MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, jangan lantas say goodbye gitu saja, melupakan kami yang ada di sini. Sapalah kami, walau hanya sekedar melalui WhatsApp. Sapalah kami dimanapun ketika kita berpapasan. Itu menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi seluruh Dewan Guru, karena kalian adalah putra-putri kami. Memang kalian tidak lahir dari rahim kami, tetapi kasih sayang kami terus ada untuk kalian sampai kapanpun. Tetaplah menjadi anggota keluarga besar MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Kami menunggu kesuksesanmu anak-anakku. Kami tunggu kabar baik dari seluruh siswa yang lulus pada tahun ini, mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan manfaat dimanapun, karena kabar baik dan gembira itu menjadi hadiah terindah bagi kami, dan itu selalu kami tunggu. Kami yakin kamu mampu, karena kalian telah membuktikannya selama di MTS. Kalian adalah murid-murid yang luar biasa dan kebanggaan kami. Dari tadi, Ibu hanya memberikan nasihat kepada putra-putri dan kepada siswa kelas 9 saja. Tapi kami tidak akan pernah melupakan betapa kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh wali murid yang telah mengamanahkan pendidikan putra-putrinya di MTS Muhammadiyah 29. Terima kasih dan mohon maafkan kami, inilah sebatas yang telah kami lakukan. Kami telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, pelayanan hati, pelayanan kasih sayang kami, pelayanan secara moral dan material kepada seluruh putra-putri panjenengan. Dan kami pun terus berharap keharmonisan komunikasi di antara kita. Walaupun saat ini mungkin Bapak Ibu wali murid dari kelas 9 MTS Muhammadiyah 29 Gedangan telah keluar dari grup wali murid, tetapi tetaplah menjalin komunikasi bersama kami.
Kami akan bahagia dan senang rasanya bila bisa berbincang-bincang dengan panjenengan semuanya, para bapak dan ibu wali murid. Bapak dan ibu yang kami hormati, mungkin selama ini di grup atau pertemuan yang kami lakukan, bahkan kita sempat melakukan parenting, banyak kekurangan dan kesalahan yang telah kami lakukan, mohon dimaafkan. Dan perjuangan dari Bapak Ibu sangat berpengaruh atas perkembangan MTS Muhammadiyah 29. Terima kasih telah ikut mempromosikan lembaga kami. Terima kasih telah ikut bekerja keras bersama kami, karena tanpa doa dan dukungan dari panjenengan semua, apalah daya kami ini. Kami mampu pada tahun ini berkembang, kami mampu memberikan hal-hal yang baru, inovasi-inovasi terbaru, semua juga tak lepas dari dukungan Dewan Guru, wali murid, terutama masyarakat Desa Gedangan. Demikian yang mampu kami sampaikan. Mungkin sudah berpanjang lebar dari tadi, tetapi satu hal, teruslah menjadi bagian dari keluarga besar MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Berilah kami perhatian berupa kritik dan saran untuk perbaikan dan perkembangan lembaga kami. Kami akan menerima dengan lapang dada dan bersenang hati jika ada di antara warga Desa Gedangan yang memberikan saran dan kritiknya kepada kami. Insya Allah akan kami tanggapi dengan positif, dan seluruh saran-saran itu tetap kami tunggu. Cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan kami. Salam cinta untuk anak-anakku sekalian. Sampai bertemu di lain waktu, dan teruslah menjalin silaturahim kepada kami semua. Main-mainlah ke lembaga ini. Kita akan ngopi bareng dan makan cemilan bersama seperti yang pernah kita lakukan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Komite MTS Muhammadiyah 29 Gedangan kepada Bapak Bambang Suharsono dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu wali murid Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan. Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan. Para alim, para ulama, para kiai, rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami dari jajaran Perguruan Muhammadiyah 29 Gedangan, yang dalam hal ini kegiatan kami adakan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan dalam rangka perpisahan akhir tahun kelulusan anak-anak kami kelas 9 Madrasah Tsanawiyah 29 Gedangan. Mudah-mudahan apa yang kami adakan, yang diadakan oleh jajaran guru, karyawan, pengurus, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gedangan untuk membesarkan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin, wabil khusus kepada para Bapak Ibu wali murid yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh wali murid yang selama ini sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik, dibina, dilatih, diajar di lembaga Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan. Kami senantiasa berusaha untuk
mewujudkan apa yang diinginkan oleh para wali murid, yaitu untuk mendidik, mencetak anak-anak kita, putra-putri Bapak, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti luhur. Dan mudah-mudahan harapan kita, usaha kami, dan nantinya akan mendapatkan petunjuk dari Allah, ridho dari Allah, dan mengabulkan apa yang kita inginkan semuanya. Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, para kiai, para alim, para dewan guru, kami selaku pengurus perguruan Muhammadiyah 29 mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang selama ini sudah mengelola lembaga ini. Mudah-mudahan usaha Bapak, terutama Bapak Ibu Dewan Guru, untuk membesarkan lembaga ini dan mendidik putra-putrinya senantiasa mendapatkan ridho, petunjuk, berkah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada anak-anak kami yang pada tahun 2020 ini dengan penuh susah payah, dengan penuh jerih payah, karena anak kelas 3 tahun ini beda dengan anak-anak yang lulus tahun lalu. Mengapa demikian? Karena tahun ini kita sekolah atau kita ujian, kita semesteran, kita belajar dengan adanya Corona COVID-19 ini, pelaksanaannya jauh beda dengan kakak-kakak kita atau murid-murid kami di tahun-tahun sebelumnya. Sungguh luar biasa usaha para dewan guru untuk mengarahkan anak, membawa anak menjadi lebih berhasil dan bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana tidak, ujian yang dulu-dulu itu dilaksanakan di sekolah, kali ini ujian itu dilaksanakan lewat jarak jauh, online, ini dan itu dan sebagainya, sehingga membuat para orang tua wali murid menjadi lebih sulit untuk mengendalikan anak-anaknya. Namun alhamdulillah anak-anak kami atau siswa-siswi yang ada di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 29 ini bisa bertahan, bisa mengendalikan diri, sehingga apa yang diprogramkan oleh Tsanawiyah, apa yang diprogramkan oleh guru-guru, semua anak-anak kita, semua murid kita bisa melaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah anak kelas 9 Madrasah Tsanawiyah ini bisa terantarkan, bisa dibawa oleh guru-guru itu ke jenjang terakhir, pendidikan terakhir, lulus dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang diterima, ilmu yang diberikan oleh para dewan guru kepada anak-anak kita kelas 9 ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang nantinya bisa membekali anak-anak itu bisa mandiri di tengah-tengah masyarakat dalam menyusuri kehidupannya. Dan yang lebih penting dari itu adalah anak-anak yang lulus ini bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan taat kepada agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada para tokoh masyarakat, khususnya kepada para pemerintahan atau yang memegang kendali pemerintahan di Desa Ngedangan, apapun yang terjadi dengan lembaga Tsanawiyah ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewujudkan kemakmuran, kemajuan Desa Ngedangan. Kami sampaikan demikian, masalahnya sekolah kami Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Ngedangan ini adalah sekolah yang juga milik dari semua masyarakat. Kalau kami berhasil dalam suatu bidang, maka barang tentu adalah keberhasilan dari masyarakat Ngedangan. Sekecil apapun usaha yang kami sampaikan, yang kami usahakan untuk dipelajari oleh anak-anak, itu adalah untuk anak-anak Desa Ngedangan juga. Oleh sebab itu kami senantiasa mohon bantuan, dukungan dari semua masyarakat, dari semua Bapak Ibu Dewan Guru, semua tokoh masyarakat, semua aparat pemerintah desa, untuk bagaimana Tsanawiyah ini bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itulah, sekecil apapun sumbangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat, oleh pemerintahan Desa Ngedangan untuk lembaga ini sangat besar artinya dan sangat besar manfaatnya bagi kami untuk mengembangkan lembaga ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kepada Bapak Ibu wali murid khususnya, saya yakin dan saya menyadari, para dewan guru juga menyadari bahwa ilmu yang diberikan kepada putra-putri Bapak belum semaksimal mungkin, belum banyak yang bisa diserap dan dipraktekkan oleh anak-anak kita.
Masalahnya mendidik anak, mengetahui keberhasilan didikan anak di suatu lembaga beda dengan kita melihat bagaikan menanam jagung di sawah. Kalau kita menanam jagung di telatah, di sawah, dimanapun, 3 bulan kemudian hasilnya sudah bisa kita lihat. Namun kalau kita menyekolahkan anak di sebuah perguruan tinggi, di sebuah lembaga, di sebuah pondok atau di sanawiyah, di madrasah, di TK, hasilnya tidak bisa kita lihat dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Namun lihatlah nanti bagaimana 20 tahun yang akan datang kehidupan anak ini. 20 tahun yang akan datang corak warga desa Gedangan ini. Insya Allah kalau anak-anak kita ini anak-anak yang senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang dia peroleh, ilmu yang dia inginkan, ilmu yang dia dapat dari lembaga kita ini, lembaga sanawiyah ini, insya Allah anak-anak kami, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh-solihah, menjadi anak-anak yang tangguh di masa depan, anak-anak yang berbudi pekerti luhur, dan anak-anak yang punya karakter. Oleh sebab itu kami senantiasa berharap kepada seluruh dewan guru, seluruh wali murid, dan seluruh masyarakat, seluruh tokoh masyarakat atas dukungannya terhadap lembaga kita ini. Sekecil apapun yang diperbuat oleh anak-anak kita untuk masyarakat, sekecil apapun yang diperbuat oleh anak kita di dalam lembaga ini, itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita, terhadap anak didik kita, terhadap lembaga kita. Hadirin yang kami hormati, ibaratnya sebuah kendi. Ya, kendi, tahu kendi ya? Kendi itu ono isine gak ono isine senantiasa kecendak kecangking. Lembaga pendidikan sekolah kita ini, kalau ada anak yang berhasil dalam suatu bidang di tengah-tengah masyarakat, maka yang diangkat pertama itu bukan lembaga, yang dijunjung tinggi itu bukan lembaganya dulu. Kalau ada anak yang berhasil dalam suatu bidang atau apapun lah karir yang ia peroleh, yang diangkat, yang dijunjung pertama kali adalah orang tuanya. Orang tua, bukan lembaganya. Misalnya begini, Ahmad sukses dalam satu bidang, masyarakat akan bertanya, anak siapa Ahmad itu ya? Oh, anaknya si A, si B, dan seterusnya. Tidak pernah dia bertanya, sekolah di mana si A itu ya kok sukses seperti itu? Itu nomor berikutnya. Begitu pula sebaliknya, kalau ada murid yang beling, nakal, dan lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat, yang dicandak pertama itu bukan orang tuanya, tapi sekolah di mana anak itu. Nah, sekolah di mana anak itu mestinya menjadi pendengaran orang-orang. Oh, sekolah di sanawiyah Gedangan. Oh, pantas ya. Pantasnya itu bukan pantas baik, tapi pantas karena kejelekannya. Nah, oleh sebab itulah kita kompromikan bagaimana kita bisa mencetak anak yang soleh-solihah, bisa menjunjung nama baik keluarga orang tua, menjunjung sekolahan, menjunjung alma mater, dan menjunjung warga masyarakat yang ada di sekitar itu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mohon kepada seluruh anak-anak yang sudah lulus, bagaimanapun juga alma mater harus tetap kita junjung tinggi. Ya, alma mater sanawiyah ini harus kita junjung tinggi. Oke lah, sekarang ini anak-anak kelas 9 ini sudah tamat, sudah lulus, sudah sukses dari lembaga ini. Itu bukan berarti hubungan kita selesai, putus, tidak. Ya, tetap jalan, hubungannya tetap jalan. Apapun yang Anda perbuat di tengah-tengah masyarakat setelah tamat dari sekolah ini, nama sekolah masih melekat pada pribadi Anda. Contoh, suatu ketika begitu tamat, sekarang tamat, besok melanjutkan kemana? Di sana Anda melakukan hal-hal yang kurang baik, mesti akan kecendak kecangking itu. Sekolah sanawiyah Gedangan kok begitu ya? Nah, memalukan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda sukses juga begitu. Alhamdulillah, anak yang dulu sekolah di sanawiyah Gedangan sekarang menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi ustadzah, dan seterusnya dan seterusnya. Kami yang tidak ikut punya anak bangga dengan itu. Kami bangga dengan itu. Oleh sebab itu, anak-anak kelas 9 yang sudah tamat, jagalah alma mater sanawiyah Muhammadiyah 29 ini. Jagalah nama baik guru, keluarga. Ya. Selanjutnya kami harapkan kepada anak-anak yang sudah tamat, begitu tamat dari sini tidak berarti hubungan Anda dengan para guru, ya, dengan para dewan guru ini sudah putus selesai. Tidak ada putusnya.
hubungan guru dengan murid tetap jalan. Tidak ada bekas guru. Yang ada adalah guru saya ketika di sanawiyah, guru saya ketika di madrasah, guru saya ketika di TK, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang harus kita ingat-ingat dan harus kita junjung tinggi. Untuk itu kami harapkan kepada anak-anak, mudah-mudahan ilmu yang sudah Anda peroleh dari lembaga sanawiyah ini merupakan bekal untuk berikutnya menjadi ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang bisa diterapkan pelaksanaannya, kegunaannya di tengah masyarakat, membekali Anda untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih cerdas, lebih berani di dalam menuntut ilmu yang akan datang. Kami harapkan kepada anak-anak yang sudah lulus, walaupun kondisi negara kita dan dunia saat ini seperti ini, sekolah sudah tidak lagi selalu datang ke lembaga, ke gedungnya, tapi jarak jauh, tapi tetap Anda harus meneruskan sekolah, ya. Kalau dari sanawiyah, usahakanlah ke aliyah, SMA, ke pesantren, manapun yang Anda bisa jangkau. Jangan lupa senantiasa mohon doa restu kepada orang tua, dan mintalah pertimbangan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemana saya harus menuntut ilmu setelah ini. Mohon pertimbangan-pertimbangan. Kami tidak ingin di antara sekian anak yang sudah lulus ini, begitu tamat dari sanawiyah, kemudian menjadi anak gelandangan, kesana kemari tanpa tujuan, menjadi anak geng tongkrong-tongkrongan. Ngerti ya, geng tongkrong-tongkrongan, ngopi di sana nongkrong, ngopi di sana nongkrong. Yang kemarin di otaknya ini sudah diberikan bekal ilmu, bekal akhlak, bekal budi pekerti yang begitu bagus, begitu tamat karena tidak terorganisir, akhirnya menjadi buyar semuanya, ambiar semuanya, iman-iman, ya. Oleh sebab itu kami harapkan kepada anak-anak yang sudah tamat yang ini, lulus ini, semuanya saja ayo kita berusaha untuk terus bersekolah. Syukur kalau nanti Anda bersekolah di SMA atau di aliyah atau di pesantren, di sana sudah Anda itu belajar untuk mandiri. Misalnya bekerjalah, oke, tidak masalah. Apapun pekerjaan yang Anda mampu laksanakan, asalkan tidak mengganggu belajar Anda. Mintalah restu kepada orang tua. Oleh sebab itu, mohon dengan hormat kepada seluruh yang hadir, terutama kepada Bapak Ibu Wali Murid, untuk senantiasa mengerti kepentingan anaknya. Kepada para tokoh masyarakat, kami harapkan untuk senantiasa bisa memberikan perhatiannya kepada pengembangan lembaga yang ada di Perguruan Muhammadiyah Gedangan. Kami mohon kepada seluruh tokoh masyarakat, alim, ulama, Bapak Kiai senantiasa berikan nasihatnya untuk bagaimana lembaga ini terus maju. Karena persaingan lembaga di negara kita ini atau di tetangga sekitar kita ini luar biasa. Banyak sekolah-sekolah yang mencari murid, tetapi kalau sudah banyak murid, kadang-kadang terabaikan akan dibawa kemana murid-murid ini, akan diapakan murid-murid ini. Syukur alhamdulillah bagi Bapak Ibu Wali Murid yang anaknya sekolah di sini tidak ada pengawasan yang ekstra. Artinya kita was-was itu, perasaan was-was hilang sama sekali. Andaikan anak Anda itu sekolah di luar Gedangan, katakan misalnya di Babat atau di Surabaya, dalam kondisi pandemi corona seperti ini, Anda akan senantiasa was-was, berhati-hati, pedih. Ojo-ojo anakku nang ketularan corona. Tapi kalau di Gedangan mulai jam pagi sampai maghrib sampai malam, anak kita pantau terus. Wong tua iso ngawasi terus, anakmu nduk kene. Nah begitu. Andaikan anak itu di luar, kayak apa? Khawatir kita. Mohon kepada bapak-bapak yang ada anaknya di MI tamat kelas 6 untuk melanjutkan ke sanawiyah atau ke SMP, agar kita tidak selalu was-was dan dirasui perasaan takut, masukkan aja anaknya di sini. Percayakanlah kepada sanawiyah Muhammadiyah Darul 9 dan insya Allah kami amanah. Kami akan ngeramut putra-putri Bapak, mengajar putra-putri Bapak menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami pesankan kepada wali murid, kepada siswa, kepada tokoh masyarakat, kepada para alim ulama, pada kesempatan ini ada manfaatnya dan ada perubahan untuk lebih maju lagi, dan lebih maju lagi. Semangat kita bersatu, semangat kita kompak untuk memajukan pendidikan yang ada di Gedangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK kelulusan siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tahun pelajaran 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan nomor 127 /Kep Romawi 3.4.AU.226/F/2020 tahun 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. B. Bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 5 bulan Juni 2020. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 851. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang kurikulum madrasah. 9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 16. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0053/P BSNP Romawi 1 2020 tentang prosedur operasional standar ujian nasional tahun pelajaran 2019-2020. 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5791 Tahun 2019 tentang prosedur operasional standar ujian akhir madrasah berstandar nasional tahun pelajaran 2019-2020. 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 247 Tahun 2020 tentang prosedur operasional standar ujian madrasah tahun pelajaran 2019-2020. Memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2019-2020 pada Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Gedangan pada tanggal 5 Juni 2020. Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan Mas Huratul Ainil Mila MPD. Lampiran keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Nomor 127/Kep/Romawi 3.4.AU.226/F/2020 tahun 2020 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tahun pelajaran 2019-2020. 1. Burhan Maulana Hakim NIS 12123524016217001 NISN 0058339195. 2. Faruk Al-Muzaki NIS 1212352401
62170002, NISN 0055811743. 3. M. Dafiq Al-Abrar, NIS 12-12-35-240103-00484823. 4. Muhammad Bakhtiar Afandi, NIS 12-12-35-240075-180014, NISN 0049156569. 5. Rizky Wahyu Kurniawan, NIS 12-12-35-24-005-0043-057649. 6. Muhammad Roali, NIS 12-12-35-24-004-004-015-9757. 7. Muhammad Azumarla Azra, NIS 12-12-35-24-01-62-17-0005, NISN 0046730192. Ditetapkan di Gedangan pada tanggal 5 Juni 2020. Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan, Mas Huratul Ainil Mila MPD. Prosesi wisuda siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tahun pelajaran 2019-2020. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 29 Gedangan tahun pelajaran 2019-2020. 1. Burhan Maulana Hakim, putra dari Bapak Arif Rahman Hakim. 2. Faruk Al-Muzaki, putra dari Bapak Ridwan. 3. Muhammad Dafiq Al-Abrar, putra dari Bapak Muhammad Nur Hozin. 4. Muhammad Bakhtiar Afandi, putra dari Bapak Murtado. 5. Rizky Wahyu Kurniawan, putra dari Bapak Sikap. 6. Muhammad Roali, putra dari Bapak Madris. 7. Muhammad Azumarla Azra, putra dari Bapak Muhammad Judiono. 8.
terakhir yakni doa atau penutup kepada Bapak Kiai Haji Ali Hilmi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak merundukkan kepala kita seraya berkontemplasi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ialah berdoa dengannya. Mudah-mudahan doa kita dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf Allah memerintahkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rasa khufyah, ialah dengan rasa takut kepada Allah. Baiklah, kita mulai. Bapak-bapak ibu mengamini, saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallam ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan maqbulan ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradita Diniatul Zahra, alumni MTS Muhammadiyah 29 Gedangan tahun 2017. Alhamdulillah, saya sekarang menjadi mahasiswa baru di Universitas Airlangga, Prodi Kesehatan Masyarakat. Menurut saya, MTS Muhammadiyah 29 Gedangan adalah kawah candra di muka para pemimpin muda. Terbukti para alumninya yang banyak berkarya dimanapun ia berada. Tidak hanya metal yang ditempa, akan tetapi pendidikan karakter menjadi prioritas utama yang ditanam pada masing-masing siswanya. Untuk adik-adikku di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, baik yang menjadi siswa maupun yang menjadi calon siswa, bersiaplah menjadi pemimpin bangsa dan kader persyarikatan yang siap berkarya. MTS Muhammadiyah 29 Gedangan, hebat. Barakatuh. Perkenalkan, saya Via, alumni MTS Muhammadiyah 29 Gedangan tahun 2015.
Untuk kesan, tentu banyak sekali kesan positif yang terdapat pada MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Namun di antara semua kesan baik itu, ada beberapa yang menurut saya paling istimewa. Yang pertama, adanya budaya sholat duha berjamaah. Yang kedua, guru-guru yang memiliki sifat friendly kepada muridnya memiliki kesan tersendiri betapa asyiknya belajar di MTS Muhammadiyah 29 Gedangan. Untuk pesan, adik-adikku semua, kita bisa menjadi apa yang kita mau, asal optimis kita bisa, usaha, dan jangan lupa berdoa. Semangat selalu! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.